Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah ya, dengan Ustazah Sri Agustin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ilmu ekonomi. Masih ingat Ananda Ustazah kemarin? Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, kemudian sampai kepada kelangkaan. Ayo, kelangkaan itu apa? Yaitu banyaknya permintaan tetapi bahan pemuasnya itu atau bahan yang tersedia itu sedikit, sehingga barang yang kita inginkan itu menjadi langka. Kemudian kita ada juga membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Tugas minggu lalu Ustazah itu menginginkan Ananda untuk membuat list tentang kebutuhan dan keinginan. Nanti Ustazah akan cek tugas-tugasnya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai skala prioritas. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang kebutuhan, kemudian keinginan, sekarang kita lihat skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Ya, skala prioritas itu secara umum yaitu kebutuhan akan pangan, sandang, pangan, papan yang harus didahulukan dibandingkan kebutuhan lainnya. Artinya adalah apa yang menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan inti yang kalau tidak dipenuhi itu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Jadi kalau skala prioritas itu apa yang harus didahulukan? Oke. Kemudian apa yang menjadi prioritas? Kita lihat yang pertama. Bisa kita lihat ya Nanda Ustazah. Yang pertama itu kebutuhan primer, ya. Kemudian kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa akan datang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Jadi harus kita urutkan dulu mana yang menjadi kebutuhan kita. Mulai dari sandang, kemudian pangan papan itu masuk ke primer, kemudian kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Jadi Ananda itu usahakan mengetahui, oh ini kebutuhan primernya, ini kebutuhan sekundernya, dan ini kebutuhan tersiernya. Oke, bagaimana cara kita mengelola atau mengurutkan skala prioritas? Nah, yang pertama yaitu kita harus tadi menentukan skala prioritasnya. Yang kedua kita mengelola keuangan kita. Cara kita mengelola keuangan yang pertama, coba Ananda lihat ya langkah awalnya. Yang kita lakukan adalah pertama kita dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan membuat pembukuan keuangan. Jadi untuk contoh kecilnya Ananda misalnya yang ada di pondok. Kalian mendapatkan kiriman untuk uang jajan misalnya itu 100.000 satu minggu. Untuk satu minggu. Jadi Ananda tulis, list dulu apa kebutuhan yang harus dipenuhi dalam satu minggu itu. Ingat, dibuat berdasarkan prioritas tadi yang menjadi kebutuhan pokok. Sampai nanti kebutuhan yang lain-lain, tersier tadi. Ya, kalian tulis sampai uangnya itu mencukupi 100.000 atau kurang dari 100.000 ya. Jangan sampai nanti uangnya kebutuhannya belum terpenuhi tapi uangnya sudah habis. Makanya kita perlu membuat urutan dari skala prioritas. Kemudian langkah yang kedua yaitu dengan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala. Maksudnya, oh betul nggak ya ini yang menjadi prioritas kita? Oh ternyata ada kebutuhan yang lain yang lebih mendesak. Nah misalnya ada iuran yang harus kita bayar, atau misalnya ada pembelian sesuatu, oh ternyata tiba-tiba pena kita habis. Dalam list kita nggak ada pena, tapi kan pena habis. Nggak mungkin dong kita minjam terus sama teman selama 1 minggu. Maka pena itu juga harus kita masukkan ke dalam prioritas tadi. Walaupun di awalnya tidak ada, tapi kan kita tahu, oh ini ternyata sudah habis. Maka itu kebutuhan yang mendesak harus masuk ke dalam kebutuhan prioritas. Yang ketiga yaitu kita membiasakan menabung sejak dini. Seperti yang saya bilang tadi atau saya jelaskan tadi. Ketika 100.000 satu minggu, kalau Anda jajannya 10.000 satu hari, berarti 7 hari 70.000. Berarti sisa 30.000. Jadi 30.000 itu bisa Anda tabung. Misalnya kiriman dari orang tua belum datang. Atau misalnya ada kebutuhan lain, kita bisa menggunakan tabungan tadi untuk kebutuhan lain tadi. Seperti pena tadi, kan tidak masuk anggaran. Tetapi karena kita punya tabungan, kita bisa membuat
pena tersebut menjadi ada dengan uang tabungan yang udah kita miliki. Jadi kita bisa melihat di situ, yaitu setiap kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan ingat, kebutuhan kita itu tidak terbatas, tetapi pemenuhannya itu terbatas. Seperti Ananda Ustazah tadi dapat 100.000. Kalau mau beli baju kan nggak bisa. Baju kan misalnya harganya 150.000, kan nggak mungkin. Nggak mungkin beli baju sementara kita nggak bisa jajan dengan uang yang 100.000. Oke, untuk tugas ini nanti Ustazah minta kepada Ananda semuanya, coba tulis semua kebutuhan kalian. Tapi kalian urutkan dari skala prioritas sampai ke yang tersier, kebutuhan pokok atau primer, sekunder sampai tersier, untuk 1 minggu saja ya. Ini untuk tugas pada pertemuan kedua. Anda buat, kalau kemarin ada kebutuhan dan keinginan, sudah tahu kebutuhan dan keinginan. Sekarang dari kebutuhan keinginan itu kalian urutkan mana yang prioritas, mana yang belum prioritas. Oke. Kemudian karena tadi kebutuhan itu yang tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas. Kita lihat, maka kita harus melihat dulu mana yang prioritas. Kita lihat yang pertama berdasarkan tingkat intensitasnya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer tadi saya bilang, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Kemudian sekunder itu misalnya tambahan yang lain-lain. Misalnya sepatu baru, tas baru, sementara kalian sudah memiliki sepatu dan tas, itu sepertinya masuk ke sekunder. Dan tersier itu di luar kebutuhan pokok. Misalnya kalian butuh buku catatan kecil atau buku diari dan sebagainya, itu masuk ke tersier. Kalau memang sudah terpenuhi primer, sekunder, tersier boleh kalian belanjakan atau kalian penuhi. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada individu dan ada tersier atau sosial. Kalau individu itu kita sendiri yang membutuhkan, pribadi. Misalnya kita butuh buku, butuh pensil, butuh buku paket, butuh sarung dan sebagainya. Tapi kalau untuk tersier itu contohnya ada air di kamar mandi, itu kebutuhan bersama. Kamar mandi umum, musola atau masjid, apalagi kalau di umum itu ada rumah sakit, itu kebutuhan umum ya atau tersier. Kemudian berdasarkan waktu yang sekarang sama masa yang akan datang. Kalau sekarang kalian butuhnya misalnya lagi sakit, butuh obat, bisa nggak obatnya untuk nanti aja lah, besok lah, lusa lah? Apakah bisa seperti itu? Tidak. Maka obat tersebut harus kita penuhi sekarang. Itu namanya kebutuhan sekarang. Tapi kebutuhan masa datang misalnya, nanti liburan kalian mau pergi jalan-jalan dengan ayah bunda, maka untuk tambahan jajan kalian menabung dari sekarang. Mungkin kalian menginginkan sesuatu benda untuk nantinya kalian bawa, misalnya topi baru atau baju baru, tanpa meminta lagi kepada orang tua. Kalian tabung dulu. Kemudian baru nanti akan kalian belanjakan pada rencana kalian yang di akhir tahun atau pas liburan nanti. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Ada jasmani dan ada rohani. Jasmani itu contohnya apa? Jasmani itu misalnya berolahraga. Kita berolahraga, kemudian olahraga kita ini untuk menyehatkan tubuh. Kalau rohani misalnya dengan mengaji, sholat, kemudian ada tausiah. Jadi kita menambah keimanan dalam diri kita. Itu namanya kebutuhan rohani. Ya. Kemudian kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan itu ada banyak, berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan kepentingan, penggunaan, pengerjaan, penggunaan dan pengerjaan yang lainnya, seperti itu. Kemudian kegunaan suatu barang. Nah, kita lihat untuk kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama kegunaan bentuknya yang berubah. Contoh, ketika kayu dirubah menjadi kursi, itu akan berubah kegunaannya dari bentuknya. Kalau kayu itu bisa jadi kayu api, bisa jadi jembatan dan sebagainya. Tapi kalau dirubah jadi kursi, dia menjadi tempat duduk. Yang kedua, kegunaan, yaitu kegunaan tempatnya yang berbeda. Kalau kita lihat kegunaan tempat itu misalnya tadi pasir di sungai. Pasir di sungai itu kan sebagai dasar dari sungai untuk menghindari terjadinya
erosi. Tetapi dengan adanya pasir itu kemudian pindah ke toko bangunan, maka pasir itu menjadi alat bangunan. Kemudian yang berikutnya itu kegunaan waktu. Pada kegunaan waktu, waktunya yang berubah. Kemudian seperti tadi, yang obat tadi kita butuh sekarang, nanti dan sebagainya. Kemudian kegunaan pemilik, milik kita sendiri. Milik itu misalnya untuk komputer, komputer di toko komputer dengan komputer di kita itu akan berbeda. Ketika kita beli, berarti hak milik kita bisa menggunakannya dengan baik. Oke. Sampai di sini Ananda Ustazah paham tentang itu, apa itu skala prioritas berdasarkan kebutuhannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, tugasnya yaitu untuk pertemuan ini kalian buatlah dari kebutuhan dan keinginan pada tugas minggu lalu, urutkan mana yang menjadi prioritas, mulai dari prioritas yang sekarang atau yang akan datang berdasarkan kebutuhannya. Jika ada pertanyaan, Ananda Ustazah bisa bertanya melalui WA, email Ustazah, atau melalui e-learning. Oke, jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Dan pada pertemuan ketiga nanti, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, Ananda Ustazah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pertemuan kedua ini. Semoga Ananda Ustazah semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, dan minggu depan kita jumpa kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.